Di malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan diisra wal mi'rajkan, datang malaikat Jibril dengan malaikat Mikail. Lalu kemudian malaikat Jibril dan malaikat Mikail membawa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke sumur Zamzam. Dibaringkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sumur Zamzam. Lalu kemudian dibelah dadanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Mikail membawa bejana yang isinya adalah air Zamzam, air terbaik. Lalu kemudian dikeluarkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dibasuh dengan air Zamzam, dikeluarkan dari hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam noda hitam, yang disebutkan oleh para ulama hazzus syaitan, ruang yang dapat dimasuki oleh syaitan yang ada di dalam setiap diri manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibersihkan hal tersebut dan dilemparkan jauh-jauh apa yang disebutkan dengan hazzus syaitan tersebut. Lalu kemudian ditutup lagi dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa sakit dan tanpa bekas sedikit pun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibersihkan dadanya 4 kali, umur 3 tahun, umur 10 tahun, di malam turun wahyu, dan di malam Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana seorang nabi, bagaimana seorang nabi, bagaimana seorang pemimpin para nabi, bagaimana seorang kekasih Allah, di dalam hatinya ada hazzus syaitan, di dalam hatinya ada noda hitam, di dalam hatinya ada ruang yang dapat dimasuki oleh syaitan. Ini pertanyaan yang biasa muncul ketika kita menjelaskan kisah tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibelah dadanya, kemudian dibersihkan hatinya, dikeluarkan dari hatinya hazzus syaitan. Bagaimana seorang nabi, seseorang yang dikasihi oleh kekasihnya Allah, makhluk terbaik, pemimpin para nabi dan rasul, pemimpin seluruh umat manusia, dalam hatinya ada hazzus syaitan. Sesungguhnya hazzus syaitan tersebut, noda hitam tersebut adalah bagian daripada rahmatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil, tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Alam semesta itu apa? Kulla syai'in ma siwallah, segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu selain Allah mendapatkan rahmatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hazzus syaitan yang ada dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah bagian daripada rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelak di yaumil qiyamah, ketika umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu banyak umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat Rasul. Iblis dengan bala tentaranya melihat hal tersebut. Lalu kemudian iblis datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian iblis berkata, "Ya Rasulullah, innaka rahmatan lil alamin wa innana minal alamin fashfa' lana." Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta dan kami adalah bagian daripada alam semesta tersebut. Fashfa' lana, tolong kami, rahmati kami. Maka kemudian para malaikat menjawab, sesungguhnya engkau telah dikeluarkan dari hati yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di umur 3 tahun, 10 tahun, di malam turun wahyu, di malam Isra wal Mi'raj. Maka engkau, iblis dengan bala tentaranya, sudah tidak mendapatkan ruang lagi di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.